Episode 42. Bu Bapak sedang tidak bisa diganggu. Ucap Bella menarik tangan Miranda, tapi Miranda menepis tangan Bella lalu segera masuk. David, maaf Pak, Ibu Miranda tidak bisa dicegah. Dia memaksa masuk, ujar Bella tertunduk. Biarkan saja, kamu silakan keluar, ucap David dan diangguki Bella lalu pergi meninggalkan Miranda dan David. Ceraikan perempuan itu, pinta Miranda membuat David terkekeh kecil. Fit, aku mohon ceraikan dia. Aku akan minta cerai dari papamu dan kita menikah lalu kita pergi dari kota ini. Kita akan hidup bahagia Fit. Aku yakin, ujar Miranda mengiba. Kau gila, tak menikah pun aku dengan Dara aku tak akan kembali padamu. Jawab David tegas. Fit, aku yakin kau masih mencintaiku. Beri aku kesempatan kedua Fit. Aku yakin hubungan kita masih bisa diperbaiki, mohon Miranda lagi. Jangan terlalu percaya diri Miranda. Aku sudah lama mengubur hubungan kita. Dan tak ada lagi rasa yang tersisa untukmu. Miranda mendekati David dan membelai lembut dada lelaki itu. Sekali asteris tetap saja asteris. Apa perlu aku panggil satpam untuk mengusirmu dari sini? Ancam David menepis tangan Miranda. Fit, apa kau yakin anak yang dikandung perempuan itu anakmu? David mencengkeram lengan Miranda kuat. Jangan pernah bicara kalau itu bukan anakku. Karena hanya aku yang mengetahuinya. Marah David. Aku yakin dia hanya menginginkan hartamu saja Fit. Jika benar, apa bedanya dengan kamu yang rela menikah dengan papaku hanya demi harta? Ucap David dengan mata tajam menatap Miranda membuat perempuan itu terdiam ketakutan. Jelas berbeda, aku melakukan semua ini hanya karena ingin dekat denganmu. Aku masih mencintaimu Fit. Kamu yang seolah tidak menganggap aku ada. Pekik Miranda. Jangan pernah mencampuri urusanku. Jika kau masih ingin hidup enak dengan harta papaku, ujar David mulai emosi. Aku akan buat papamu menderita Fit jika kau masih bertahan dengan perempuan itu. Ancam Miranda. Jangan coba-coba mengancamku asteris. Aku tidak akan segan-segan membunuhmu jika itu terjadi pada keluargaku. Jawab David membuat nyali Miranda menciut. David benar-benar beda dari yang dulu. Dulu dia sangat memuja Miranda, bahkan dengan satu kali elusan saja David sudah menyerahkan diri nyata. Tapi kenapa sekarang jauh berbeda? Apa karena perempuan itu, pikir Miranda yang mulai membenci Dara. Keluar, atau aku minta satpam menyeretmu hingga kau malu di sini. Miranda menghentakkan kakinya kesal lalu pergi dari ruangan David. Lain kali jika ada tamu perempuan yang tidak berkepentingan, jangan dibiarkan masuk Bel. Aku tidak ingin melayani hal yang tidak penting. Pesan David dan diangguki Bella patuh. Dara mengelus perutnya lembut. Berdiam diri di apartemen membuatnya bosan. Tadi pagi David memintanya istirahat saja di rumah. Sore ini David akan pulang dan mengajak Dara berbelanja beberapa interior rumah baru mereka. Tapi Dara justru berpikir lebih baik dia saja yang menyusul David ke kantor untuk menghemat waktu. Sekali bertemu Ratih dan Ranti, sahabatnya, sudah lama sekali. Mereka tidak berkomunikasi setelah David meminta Dara untuk mengganti ponsel baru beserta nomornya. David ingin hidup mereka tenang tanpa bayang-bayang Harry. Tapi hal itu membuat Dara tak bisa lagi berkomunikasi dengan sahabat baiknya ini. Bahkan mungkin saja Bu Kia saat ini marah besar padanya karena pergi tanpa pamit dan keterangan jelas. Dara memakai pakaian yang sedikit longgar untuk menutupi perutnya yang mulai membuncit. Dan menyandang tas selempang terbaru dari merek ternama.
Penampilan Dara sangat modis. Membuat siapa saja yang melihatnya seperti anak ABG padahal dia sedang hamil muda. Dara segera memesan taksi. Dia sengaja tak memberitahu pada sang suami kalau dia akan datang siang ini. Dara sengaja ingin memberikan kejutan pada sang suami dan sahabatnya. Dara. Pekik Ranti yang melihat Dara duluan berjalan masuk ke arah lobi kantor. Astaga Ra, kemana aja lu? Gila gue hubungi lu berkali-kali nggak bisa Ra. Lu menghilang dari peredaran dan sekarang datang lagi. Makin cantik lagi. Gemas Ranti membuat Dara terkekeh kecil. Kemana aja lu? Tanya Ranti lagi. Nggak kemana-mana. Gue pulang kampung Ran. Jawab Dara tersenyum manis. Lu tahu nggak Bu Kia marah besar karena lu pergi nggak ada kabar berita. Masa? Tanya Dara dan diangguki Ranti. Mereka berjalan masuk ke dalam kantor. Pekik Ratih yang melihat Dara baru masuk. Dara, apa kabar lu Ra? Gue kangen banget tahu nggak? Kita cari lu ke kontrakan katanya udah pindah dan lu udah cerai dari Harry? Kemana aja lu Ra? Lu tahu nggak kita pikir lu menghilang karena frustasi bercerai. Cecar Ratih. Nggak gue pulang kampung karena ada masalah yang harus diselesaikan. Jawab Dara. Terus sekarang lu mau kerja lagi? Tanya Ratih. Kalau iya sayang banget Ra posisi lu baru diisi 2 hari yang lalu. Perusahaan membuka lowongan lagi seminggu yang lalu dan sekarang banyak anak baru Ra. Jelas Ratih pelan dia merasa menyesal dengan keluarnya Dara tanpa pamit. Enggak, gue enggak kerja lagi Tih. Gue kesini ada urusan sebentar sama Pak David. Masalah gaji lu ya Ra. Pasti lu lagi butuh banget ya. Semoga Pak Rudi berbaik hati Ra mau kasih gaji lu. Tapi sepertinya dipotong deh lu tahu sendiri kan Bu Kia gimana orangnya. Tapi gue doain semuanya baik-baik saja ujar Ratih lagi. Iya Ra, lu sih pake nggak bisa dihubungi. Ganti nomor ya? Tanya Ranti. Iya nih gue ganti nomor. Mana nomor kalian Gisave? Soalnya ponsel yang lama udah hilang. Jelas Dara mengeluarkan ponsel canggihnya. Membuat mata Ratih dan Ranti membelalak pasalnya sahabat mereka ini mengeluarkan ponsel keluaran terbaru dan mencapai harga puluhan juta. Gila HP lo Ra. Ini mah HP bos-bos besar. Enggak kerja tapi makin tajir lo. Pekik Ratih. Ku ini. Jangan melotot gitu. Elak Dara sambil mencatat nomor sahabatnya ini. Kalau gitu gue duluan ya. Entar gue kesini lagi. Pamit Dara. Ya belum juga lepas kangen Ra. Dara berjalan menuju ruangan David. Banyak karyawan yang menyapanya karena memang kenal dengan Dara. Bahkan Pak Rudi pun ikut menyapa Dara. Mbak Bel, Pak David ada di dalam. Tanya Dara lembut. Ada Bel. Tapi Pak David tidak mau ditemui perempuan sekarang. Jawab Bella. Kenapa? Tadi ada Ibu Miranda terus Pak David marah-marah. Mending jangan masuk ya Ra. Nanti aku yang dimarahi. Dara mengerutkan keningnya karena dilarang sang sekretaris. Memang tidak ada yang tahu kalau Dara adalah istri David saat ini. Dara sedikit bingung kenapa Miranda datang ke kantor David, apa hubungan David dan ibu tirinya itu. Nggak akan dimarahi Mbak. Nanti aku yang tanggung jawab. Hahaha jangan ngada-ngada Ra. Istri Pak Haris saja aku kena marah apalagi kamu. Ejek Bella. Lagian kamu perlu apa Ra? Lanjutnya. Aku. Ada deh Mbak privasi. Jawab Dara membuat Bella semakin tidak mengizinkan.
Berdebat kecil membuat Dara sedikit geram, akhirnya dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi David. "Halo sayang, ada apa? Mas, aku sudah di depan ruangan kamu tapi tidak diizinkan masuk," ujar Dara membuat Bella membelahkan matanya. Apa hubungan Dara dan David sang atasan? David segera menutup ponselnya dan berjalan ke depan pintu. "Mas, kenapa pakai peraturan tidak boleh masuk sih?" Kesal Dara. "Mas tidak tahu kalau kamu yang datang sayang, tadi itu ada hama," jawab David sambil merangkul Dara dan mencium keningnya membuat Bella semakin bingung. "Bel, lain kali kalau Ibu Dara datang langsung suruh masuk. Dia istri saya," tegas David membuat Bella ketakutan. "Maaf Pak, saya tidak tahu. Saya hanya menjalankan perintah Bapak tadi." "Maaf Bu," ujar Bella tertunduk. "Ya, saya maafkan," jawab Dara sedikit kesal tapi masih memaafkan Bella. "Kenapa nggak bilang sayang mau ke kantor? Kan bisa Mas minta sopir untuk jemput. Bosan Mas di rumah. Tadinya mau buat kejutan justru aku yang terkejut dengan peraturan barunya. Maaf, jangan bete gitu sayang," bujuk David mencium kening sang istri. "Mas masih lama? Enggak, mau berangkat sekarang?" tanya David dan diangguki Dara. David mengambil kunci mobilnya, lalu menggenggam tangan sang istri keluar ruangan membuat gosip cepat tersebar. "Yang benar kamu Bel, masa Pak David nikah sama Dara? Aku pernah marahi Dara loh," ujar Bu Kia tak percaya. "Beneran Bu? Kalau Ibu nggak percaya tanya saja sendiri sama Pak David. Hati-hati lu Bu, nanti Ibu yang dipecat karena pernah marah sama Dara," ucap Bella membuat Bu Kia ketakutan.